Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Makasih sebelumnya buat teman-teman semua yang udah menyempatkan waktu untuk hadir di acara kita pada hari ini. Sebelumnya, perkenalkan, saya Kartika dari tim Sales Dokter Mekanik Indonesia. Oke, selama beberapa waktu ke depan, kita akan membahas sebuah judul yaitu Complaint Handling pada Bisnis Online, di mana kita akan membahas tentang gimana sih urgensi penanganan komplain customer untuk meningkatkan loyalitas pada sebuah bisnis. Nah, sebelum kita mulai ke materi nih, nanti kalau misalnya ada teman-teman yang mau nanya, bisa langsung nanya pakai raise hand ataupun di kolom komentar dengan perkenalan nama sama isi pertanyaannya aja ya. Oke, kita langsung mulai nih ke materi. Nah, jadi menurut Kominfo, Indonesia itu masuk menjadi 10 negara dengan pertumbuhan e-commerce yang terbesar, yaitu sekitar 78%, dan berada di urutan nomor 1 di dunia. Nah, artinya apa sih? Jadi kita ini sekarang berada di masa peralihan menuju serba online. Nah, kalau misalnya kita lihat sekarang itu kebanyakan toko-toko offline itu pasti ada online-nya juga. Nah, bahkan toko-toko besar yang ada di mall sekalipun, kayak misalnya Miniso, sekarang tuh udah ada online-nya kan. Nah, jadi nggak perlu lagi datang capek-capek ke mall kalau misalnya mau belanja. Tapi kita bisa tinggal buka gadget dan udah bisa lakukan check out apapun. Nah, tapi tadi kan kalau misalnya toko offline itu kebanyakan ada online-nya juga. Tapi kalau misalnya buat yang bisnis online itu berkebalikan. Ternyata nggak harus selalu punya toko offline. Bisa juga kalau di rumah aja, terus satu ruangan yang ternyata tuh cuma cukup buat produksinya aja itu bisa banget. Nah, ini udah masuk ke ranah UMKM Go to Digital. Jadi sekarang ini bisnis online itu udah bisa mulai tergantikan mengganti dari toko-toko konvensional yang sebelumnya itu bersifat offline. Nah, sebagai customer, biasanya sebelum kita mulai belanja online, biasanya kita sering lihat-lihat dulu gimana penilaian orang-orang yang udah beli, berapa ratingnya, tokonya tuh udah terpercaya atau belum, dan seringkali kita nemuin yang namanya komplain. Nah, kalau yang bisa kita lihat di sosmed tuh atau di penilaian toko sih biasanya ya kalau e-commerce. Nah, calon customer kalau misalnya lihat ada komentar negatif, biasanya tuh jadi ragu untuk beli. Biasanya mikir-mikir lagi dan kadang berakhir sama cari toko lain yang misal lebih bisa kita percaya. Nah, sekarang kita balik posisinya. Kalau misal kita berada di pihak yang punya bisnis online, tentu kita nggak mau dong kalau misalnya sampai ada orang yang nggak jadi beli produk kita, ya kan? Nah, ada satu ungkapan yang bilang kalau complain is a gift. Komplain itu adalah hadiah karena diberikan secara cuma-cuma atau unexpected dan datang secara tiba-tiba yang biasa disebut surprise. Tapi kalau misalnya komplain di sini biasanya bukan bersifat positif ya, karena komplain itu biasanya dalam hal negatif. Dan kalau misalnya dibiarin, bisa aja buat bisnis kita mengalami kemunduran. Oke, lalu apa itu komplain? Nah, secara teorinya, komplain itu pengaduan atau penyampaian dari customer terhadap ketidakpuasan, ketidaknyamanan, kejengkelan, ataupun kemarahan dari customer atas servis jasa ataupun produk yang mereka peroleh. Nah, lalu mengapa pelanggan melakukan komplain?
Nah, di sini ada beberapa alasan yang buat mereka mengajukan komplain. Dan yang pertama yaitu telatnya penerimaan produk. Nah, biasanya kalau di e-commerce itu ada yang namanya estimasi penerimaan produk dan juga ada estimasi dari pengiriman produk yang dilakukan oleh penjual. Nah, jadi customer tuh bisa langsung ngecek secara berkala apakah barang mereka tuh udah dikirim, masih ada di mana, dan kendala-kendala lainnya. Dan semakin cepat produk bisa dikirim dan diterima oleh customer, akan semakin puas penilaian customer, dan begitu juga sebaliknya. Kalau misalnya ada masalah di pengiriman, sekalipun itu bukan kesalahan kita sebagai penjual, misal dari kurirnya nih lama ngirimnya, itu biasanya akan menimbulkan rasa kekecewaan pada customer. Sampai ada kemungkinan terbesar mereka yang gak akan melakukan yang namanya repeat order. Contohnya, estimasi penerimaan dari mereka melakukan uh, pemesanan produk itu sekitar 3-5 hari. Tapi pada realitanya paket diterima setelah 2 minggu kemudian. Nah, ini udah pasti banget customer-nya itu melakukan komplain. Nah, yang kedua, perbedaan iklan dan realita tidak sesuai. Hal yang pertama memang kita lihat sebelum belanja, yaitu displaynya dulu nih. Nah, tapi kita nggak bisa sembarangan juga untuk pakai produk fotonya dari luar, karena semakin bagus foto produk itu akan semakin meningkatkan ekspektasi dari customer. Apalagi kalau misalnya produk yang ternyata datang tuh jauh beda banget dari yang difoto. Nah, contoh kecil dari warna dari pakaian. Contoh warna yang difoto tuh warnanya kalem-kalem, warna pastel. Tapi yang dateng itu warnanya gonjreng-gonjreng gitu, jauh banget dari fotonya. Nah, hal yang mungkin kecil, tapi ini tuh bisa menimbulkan customer kecewa. Selanjutnya ada produk yang cacat. Nah, contoh ketika kita beli baju ada nodanya pas di pengiriman, contoh paketnya tuh jatuh terus kehujanan sama kurir. Nah, first impression ketika customer melihat produknya itu akan langsung kecewa, sekalipun pakaian atau baju yang dikirim itu masih dalam kondisi yang baik dan cuma kotor dikit nih bisa dicuci, tapi hal-hal yang kayak gini tuh bisa menimbulkan komplain dari customer kayak gitu. Nah, ini contoh kecil aja, dan pada aslinya itu banyak banget faktor yang bisa uh, melatar belakangi seseorang customer itu melakukan komplain. Nah, lalu gimana sih strategi kita sebagai penjual menangani komplain yang diajukan oleh customer? Oke, langsung aja. Yang pertama, menangani dengan cepat. Nah, sangat penting untuk merespon dengan cepat dan efisien untuk keluhan dari customer. Karena customer ketika komplain itu biasanya memerlukan respon yang cepat dan segera diberikan solusi, baik itu di hari kerja, akhir pekan, maupun di waktu-waktu tertentu. Jadi kita harus pastikan untuk meluangkan waktu untuk mempercepat balasan kepada customer. Jadi semakin cepat balasan yang bisa kita berikan kepada customer itu akan semakin baik untuk kita menghindari hal-hal yang mungkin negatif bisa dilakukan lebih jauh oleh customer ini. Nah, langkah yang kedua itu mengakui kesalahan. Nah,
Hal yang bisa kita lakukan ketika menanggapi komplain yaitu mengucapkan kata maaf untuk meredakan emosi dari customer. Nah, habis itu baru bisa kita tanyakan lebih jauh apa kronologi dari komplain mereka terhadap produk kita. Dan kalau misalnya ternyata kesalahannya itu ada di kita, jangan lupa juga untuk kita highlight kata maaf ini dan kita harus mengakui kesalahan yang udah kita buat dengan lapang dada. Contohnya, misal kesalahan dari pengiriman size sepatu yang kita kirim. Nah, kita bisa minta maaf dan kita tawari mereka untuk retur produk dan lain sebagainya. Kayak gitu. Nah, langkah yang ketiga, kita harus personalisasikan respon. Nah, kita harus pastikan untuk memposisikan diri pada situasi customer. Dan jangan lupa juga kita harus memberikan perhatian. Nah, karena customer yang komplain itu mereka sangat perlu yang namanya perhatian lebih dari kita. Nah, ketika membalas hal-hal yang negatif, kita harus perhatikan juga nada bicara ataupun ketikan kita. Bisa juga kita sertakan nama customer juga untuk lebih membangun kedekatan dan berbicara lebih personal dengan customer. Jadi mereka bisa merasa lebih kita perhatikan, kayak gitu ya. Oke, next. Langkah yang keempat, jangan dianggap masalah pribadi. Nah, ketika berhadapan dengan komentar yang negatif, kita tuh harus selalu ingat bahwa customer itu tidak marah secara individu kepada kita. Nah, mereka tuh hanya marah dengan situasi mereka. Nah, itu sebabnya kita nggak harus mengambil tanggapan ini secara pribadi atau menanggapi customer dengan sifat atau sikap yang negatif. Nah, ini seringkali terjadi karena ketika kita menerima komentar negatif, kadang berpengaruh juga terhadap mood kita. Jadi merasa dikomentari gitu ya hidupnya. Nah, tapi jangan sampai hal-hal yang kayak gitu justru membuat kita menyelesaikan masalahnya tuh lebih buruk dan cara kita menanggapi responnya pun lebih agresif gitu ya. Jadi kita harus tetap tenang dan percaya bahwa mereka tuh hanya memberikan masukan kepada bisnis kita kayak gitu. Langkah selanjutnya, tahap kelima yaitu masukkan dalam rencana eskalasi. Nah, apa sih eskalasi ini? Jadi ini tuh satu kebijakan yang isinya tuh dokumen atau list yang bisa membantu karyawan untuk mencari tahu siapa yang harus dihubungi pada perusahaan ketika menangani sebuah komplain atau keluhan. Nah, dengan dokumen ini, karyawan yang menangani keluhan itu bisa dengan cepat meneruskan masalah tersebut ke orang yang tepat atau ke pihak yang tepat dan juga bisa lebih cepat untuk menemukan solusi dari permasalahan customer. Jadi kita nggak menduga-duga apa solusi yang bisa kita tawarkan, tapi benar-benar hal yang pasti bisa kita kasih kepada customer untuk menyelesaikan permasalahannya. Oke, langkah yang keenam yaitu melakukan extra mile. Ketika kita nggak bisa jawab pertanyaan dari customer, kita nggak usah bingung lagi karena kita bisa yang melakukan namanya extra mile, di mana kita bisa menggunakan informasi atau referensi dari luar yang sesuai dengan kasus yang terjadi. Atau misalnya pada perusahaan yang memang pernah mengalami hal-hal yang sama.
dan bisa kita lakukan juga penyesuaian dengan apa yang dibutuhkan oleh customer-nya, kayak gitu. Langkah yang ketujuh yaitu kita lakukan follow up. Kita bisa melakukan follow up untuk menindaklanjuti permasalahan apakah udah terpenuhi solusinya atau belum. Karena harapan kita, customer tuh bisa puas dengan layanan yang kita tawarkan. Nah, kalau memang udah puas, pastikan juga untuk jadi kita harus pastiin bahwa mereka tuh mendapatkan layanan terbaik dari kita sampai mereka benar-benar merasa masalahnya itu udah teratasi. Oke, next. Langkah yang terakhir, langkah yang ke-8 yaitu kita harus memonitor percakapan tentang brand. Jadi kita harus melakukan pengecekan secara berkala apakah ada pihak-pihak yang berbicara negatif tentang perusahaan kita atau tidak di luar orang-orang yang langsung berbicara kepada kita. Jadi gak harus selalu orang lain yang menghubungi kita terlebih dahulu, tapi pastiin bahwa dari setiap sudut sosial media ataupun e-commerce bahwa kita tuh punya citra perusahaan yang baik. Nah, hal ini yang paling krusial, jadi kita harus selalu memantau di luar sana apakah di sosial media ada yang membicarakan hal-hal negatif tentang kita atau enggak. Karena hal yang kayak gitu kalau misalnya dibiarin tuh bisa menyebar dengan luas, dengan cepat. Apalagi kan sosial media sekarang tuh bener-bener udah gak kekontrol ya. Jadi kalau misalnya udah ada hal negatif terjun ke sosial media, kita harus cepet-cepet kelarin, kita harus bisa buat klarifikasi dengan cepat tentang hal-hal yang mungkin bisa mengubah stigma orang kayak gitu. Oke. Di sini aku ada satu kalimat kutipan yang mengatakan bahwa mengembalikan pelanggan yang sudah pindah ke kompetitor itu lebih mahal 50-100 kali dibanding biaya untuk menjaga mereka. Dan mencari pelanggan baru itu bisa 5-10 kali lebih mahal dari biaya menjaga pelanggan untuk tetap loyal. Artinya, kita harus berusaha sebaik mungkin untuk menjaga customer tetap loyal pada bisnis kita. Baik itu komplain negatif harus kita hadapi dengan tenang, harus kita selesaikan dengan baik, karena kelangsungan sebuah bisnis itu juga berada di tangan customer. Oke, kayaknya cukup sekian materi yang bisa aku sharing kali ini. Kalau ada teman-teman yang mau bertanya, boleh langsung aja ya. Oke, Kak Kai, izin tanya Kak, yang harus dilakukan saat eh, menghadapi pelanggan pemarah. Oke, pertanyaannya bagus nih ya. Jadi, gimana sih cara kita menghadapi pelanggan yang cenderung pemarah gitu ya? Nah, itu pastiin dulu kita harus tetap tenang, kita harus selalu berpikir untuk jernih ya, menghadapi tipe-tipe pelanggan yang kayak gini. Terus kita bisa tanyakan juga dengan baik apa keluhan mereka yang mereka rasakan, lalu hal yang paling penting yang aku sampaikan tadi bahwa orang-orang yang pemarah kayak gini tuh butuh perhatian lebih. Jadi kita harus tunjukkan simpati kita, memposisikan diri kita ketika berada di posisi tersebut. Jadi kita nggak bisa langsung ikut emosi juga. Jadi tetap kita harus lakukan permintaan maaf terlebih dahulu kepada mereka atas yang mungkin mereka rasakan pada saat itu. Lalu selanjutnya bisa kita
berikan solusi terhadap apa yang mungkin mereka rasakan. Nah, tapi yang paling harus bisa kita perhatikan yaitu bagaimana cara kita menyampaikannya. Jadi ketika mereka marah-marah, kita nggak boleh marah balik gitu ya. Jadi kita harus tetap tenang intinya. Dan ketika sudah diberikan solusi, pastiin juga kita follow up lagi apakah solusinya nanti tuh udah sesuai, udah memenuhi kebutuhan mereka atau belum. Kayak gitu, Kak Kai. Udah terjawab belum, Kak? Oke, sama-sama, Kak. Oke, ada pertanyaan lagi nih dari Kak Anet. Kak, gimana cara saat dikomplain oleh konsumen karena kesalahan mereka sendiri? Oke. Em, Ketika mereka marah ataupun mereka melakukan komplain yang ternyata nggak sadar tuh itu kesalahan mereka sendiri. Kita bisa konfirmasi dulu dan kita terima terlebih dahulu keluhan mereka dengan baik. Lalu kita nggak boleh langsung judge juga terhadap kesalahan mereka, kayak langsung bilang kita nggak salah kayak gitu, nggak bisa kayak gitu. Kita harus tunjukkan dulu respon kita dengan baik, lalu baru kita jelaskan secara perlahan dan kita komunikasikan dengan baik gimana sih posisinya. Kita harus petakan masalah dari keluhan mereka. Jadi benar-benar secara perlahan kita jelaskan dulu dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh customernya ini. Nggak bisa kita langsung kirim blast ataupun format chat yang udah kita siapin dari awal kayak gitu nggak bisa. Jadi harus secara perlahan-lahan menjelaskan dan setelah itu tangani keluhan ini dengan baik. Jangan sampai mereka yang awalnya merasa kita yang salah tapi buat merasa dikucilkan, jangan sampai gitu. Jadi secara perlahan aja dan pastikan mereka bisa menerimanya dengan baik kayak gitu, Kak Ane. Udah terjawab belum, Kak? Oke, sama-sama, Kak. Oke, yang lain ada yang mau ditanyain lagi? Oke, kalau nggak ada, kayaknya bisa aku tutup dulu ya sampai sini. Sekian dari saya. Terima kasih untuk perhatian dan untuk excited pertanyaan-pertanyaannya. Oke, materinya menarik. Makasih, Kak Pai. Aku ada satu pesan. Kita harus hidup seperti bibit. Jadi, kita harus memupuk bisnis kita dengan baik. Jadi, sekalipun punya media tanam yang bagus, ataupun misalnya punya cahaya dan lain sebagainya, faktor-faktor itu gak akan membuat tanamannya tumbuh kalau misalnya nggak dipupuk dengan baik. Jadi begitupun dengan bisnis, kita harus memupuknya dengan baik secara perlahan, harus kita rawat dengan baik, baru nantinya akan tumbuh dengan baik kayak gitu. Dan sekian dari aku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.